Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di sebuah masa di mana kita akan saling bercerita tentang apa-apa yang ada di dunia. Mari kita sambung ceritanya. Assalamualaikum Bang. Perkenalkan, nama saya Aruka. Terima kasih sebelumnya karena sudah mau membacakan cerita seram yang pernah saya alami di depan rumah saya 1,5 tahun yang lalu. Sebelumnya maaf kalau ketikannya acak-acakan karena saya bukan pengacok kan, iyalah. Itu kata dari mana sih itu? Handal-handal itu. Gue penasaran. Awal mulanya gini bang, sekitar jam 9 malam. Saya lagi ngopi santai sambil main game berdua di depan rumah teman, namanya Yoga. Yang kebetulan rumahnya itu sebelah-sebelahan sama rumah saya. Biasalah namanya anak-anak muda, ngobrol sana sini gak jelas. BTW gak sampai ngobrolin tatanan dunia atau teori konspirasi, tapi ya iya benar. Biasanya itu terjadi sekitar jam 2-an sih, jam 12-an mah belum. Makin malam, obrolannya udah mulai buntu. Tiba-tiba si Yoga ngomong ke saya, "Kak, kemarin malam pas mau buang sampah sekitar jam setengah 12, gue liat setan di pohon jambu depan rumah lu. Kepalanya lumayan gede, rambutnya keriting, matanya putih semua." Saya yang denger saya yang denger cuma bilang, "Halu lu dasar, udah tahu mata minus, masih aja main game." BTW mata si Yoga emang minus, lumayan parah. Dan FYI, saya ngomong gitu ke Yoga karena emang dasarnya saya bodoh amat sama hal-hal berbau mistis. Begitupun si Yoga yang saya tahu emang dia juga bodoh amat sama hal-hal yang kayak gitu. Terus Yoga ngomong lagi, "Sumpah gak bohong gua kak, itu kelihatan banget." Dan respon saya tetap bodoh amat. Ini orang-orang yang bodoh amat meskipun dikasih tahu nih, orang-orang yang pertama yang mati di film-film horor men, asli dah. Selama beberapa hari kemudian, sekitar jam setengah 12 malam sepulang kerja shift 2, si Yoga ngajak kopi dulu di depan rumahnya karena dia emang posisinya kita habis gajian. Rokok belum habis satu batang, tiba-tiba kita denger orang teriak, "Anjing, setan!" Gitu. Anjing apa setan? Anjing, tapi udah jadi setan. Karena suaranya lumayan kenceng, otomatis kita lari terus nyamperin sumber suaranya. Pas sampai di sumber suara, ternyata yang teriak itu teman kita, si Bolu, yang kebetulan kerjanya satu shift bareng kita. Si Yoga nanya ke Bolu, "Kenapa lu anjing malam-malam teriak berisik?" Si Bolu ngejawab, "Setan, astagfirullah setan." No. Kita yang dengar langsung ketawa kenceng di situ, sampai tetangga keluar dan nyuruh pergi, disangkanya lagi pada mabok ya. Gua rasa emang temen lu mabok deh. Si Yoga yang penasaran kenapa si Bolu teriak, ngomong ke si Bolu, "Udah ayo ngopi dulu di rumah, habis gajian gadang kita." Dan si Bolu pun setuju, habis ngeliat setan diajakin begadang mau anjing. Sampailah di rumah si Yoga dan kita nanya langsung ke si Bolu kenapa dia teriak sampai kita diusir tetangga. Si Bolu yang masih dalam keadaan panas, wah Bolu masih panas, anget dong harus. Si Bolu yang masih dalam posisi ketakutan minta duduk di tengah kemudian ngomong, "Tadi pas lagi lihat HP kayak ada yang manggil. Terus pas nengok ke arah lapangan voli ada orang yang lagi duduk tapi tiba-tiba terbang ke arah pohon nangka." Kita yang denger cuma ketawa-ketawa aja karena emang di pikiran kita mungkin dia halu. Habis pulang kerja capek jadi wajar aja. Terus si Bolu minta kita buat anterin dia balik ke rumahnya karena takut ketemu sama setannya lagi. Kita yang lagi PW posisi wenak. Aduh gue pengen ngejokes tapi bahaya. Males nganterin. Nyuruh si Bolu buat gadang aja di sini karena besok libur kerja. Bangsatnya. Beneran dong. Gadang sampai pagi padahal ngomong gitu cuma bercanda. Selang 3 minggu kemudian, tepatnya malam Kamis sepulang kerja shift 2, seperti biasa kalau mau tidur, lampu saya matikan dan pintu saya tutup rapat. Tapi anehnya gak tahu kenapa pas tidur kayak setengah sadar. Gak tahu kenapa juga perasaan banyak banget suara nyamuk sampai saya kebangun. Tapi pas buka mata, di ujung kaki, samar-samar kelihatan ada kepala orang. Karena kaget langsung istighfar dan nyalain lampu.
Tapi pas dilihat lagi nggak ada apa-apa. Di situ saya mikir positif. Mungkin halu. Wajar lah, namanya orang bangun tidur imajinasi suka kemana-mana. Lanjutlah, saya tidur tapi sekarang lampunya saya nyalain karena takut yang saya lihat itu bukan halu. Besoknya malam Jumat, sekitar setengah 12 malam habis pulang kerja, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba saya kepikiran pengen ngerokok dulu sebelum tidur. BTW di rumah saya ada peraturan gak boleh ngerokok dalam rumah, alhasil saya keluar rumah. Tapi pas sampai depan rumah, tiba-tiba saya ngelihat apa yang si Loga lihat. Something yang kepalanya lumayan gede. Ya lanjut. Something yang kepalanya lumayan gede, matanya putih, rambutnya keriting, itu persis ada di pohon jambu depan rumah. Saya ngelihat lumayan lama, sekitar 5 detikan dan itu jelas banget. Padahal di sekitaran area pohon jambu itu gelap, tapi anehnya sosoknya itu kelihatan jelas banget. Di situ saya nggak teriak atau ngomong, mungkin karena kaget. Yang jelas buru-buru balik badan, masuk ke rumah, kunci pintu, masuk ke kamar, tutup pintu rapat-rapat, dan di dalam kamar saya istighfar sambil mikir, itu tadi apa? Astagfirullah. Karena posisi udah malam dan pada akhirnya saya rasa takut kalah sama kantuk, saya pun ketiduran. Pagi harinya saya cerita ke si Yoga soal penampakan yang saya lihat, dan Yoga cuma bilang, mampus. Dibilangin gak percaya. Bukan, ini teman-teman yang anjing nih. Mampus. Dibilangin gak percayaan, karma kan lu. Nah gitu. Teman-teman anjing tuh biasanya ngomongnya kayak gitu. BTW, saya gak cerita ke ibu atau bapak karena ujung-ujungnya pasti diceramahin. Setelah pulang Jumatan, saya dan Yoga ngopi lagi sebelum berangkat kerja. Dan ada Aah, guru besar di pesantren kampung saya. Kita manggilnya Aah karena dia gak mau dipanggil haji atau kiai. Dan ada Aah lewat depan rumah. Bang, BTW Aah emang biasanya tiap hari Jumat suka lewat depan rumah karena saudaranya tinggal gak jauh depan rumah kita. Lanjut ke cerita. Tapi anehnya Aah langsung istighfar pas lihat pohon jambu dan itu kedengeran sama kita. Kemudian Aah duduk di depan rumah saya sambil liatin pohon jambu. Kita yang udah lihat penampakannya ngeh, Aah istighfar kenapa? Tapi kita pura-pura gak tahu aja. Sekitar 15 menitan Aah duduk di depan rumah dan karena nggak enak, si Yoga iseng beliin rokok sama air buat Aah. Sekalian kita juga izin mau berangkat kerja. Sopan santun sama guru ngaji, sebelum berangkat kerja cium tangan dulu biar barokah, respect. Berangkat kerjalah kita. Selama di perjalanan, Yoga ngomong, Kak, itu tadi Aah lagi baca-baca doa buat yang di pohon jambu ya gitu. Dan saya jawab, iya, pasti buat yang di pohon jambu. Paling juga diusir atau dipindahin biar gak ganggu kita. BTW jujur aja sih, habis lihat Aah duduk depan rumah, hati jadi lega banget. Dan alhamdulillah, sampai sekarang saya dan Yoga udah gak pernah lihat penampakan itu lagi semenjak ada Aah baca-baca doa dekat pohon jambu. Sekian cerita horor dari saya. Terima kasih Bang udah banyak. Tambahan, 2 minggu kemudian setelah gajian, saya dan Yoga patungan buat beliin rokok buat stok 1 bulan plus bolu buat Aah sebagai tanda terima kasih. Tapi ada kejadian lucu pas nganterin itu rokok plus kue. Kita ditanyain sama Aah, ini tanda terima kasih karena udah ngusirin di pohon jambu ya gitu. Terus kita cuma bilang iya sambil senyum. Terus Aah ngomong, tenang aja itu cuma mampir doang, sekarang udah gak ada. Kalian udah pernah lihat ya, apes banget ya kalian gitu. Dan kompak kita jawab alhamdulillah. Dan kelanjutannya kita baru diceramahin selama 1 jam lebih. Respect. Nah, lanjut ya. Email selanjutnya. Deng tereng deng 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 tereng deng 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 deng. Perkenalkan Bang, aku adalah salah seorang mahasiswi di salah satu universitas ternama. Anjing gitu, sombong ya. Sombong bagus lah. Dan aku ada cerita Bang, buyut aku tuh terkenal punya ilmu. Yang mana buyut aku ini mainnya bukan sama kambing atau sapi, tapi malah sama harimau kalau di kebun. Hah?
Yang mana buyut aku ini mainnya bukan sama kambing atau sapi, tapi malah sama harimau kalau di kebun. Epic sih. BTW, ini kisah kayaknya sebelum Indonesia merdeka deh. Misal nih, buyut aku dilewatin sama orang pas mau balik ke kampung. Buyutku selalu nyaut, duluan aja. Nah, yang mind blowingnya bang, pas orang itu sampai kampung, buyut aku tuh pasti udah sampai duluan. Bahkan gak kayak orang yang udah jalan jauh, kayak gak capek sama sekali. Banyak yang pernah lihat buyut sebenarnya lagi nunggangin harimau. Waduh, sampai ada yang berani nanya, "Pak, gak takut kah sama hewan itu?" Tadurus, gimana sih? Lah, hewan apa? Itu kan tentara, tinggi besar. Otomatis terkenal dong sekampung kalau keluarga kami punya harimau penjaga. Hah? Pernah suatu ketika ada orang yang nyolong di kebun keluarga kami. Dan sialnya orang itu kayaknya gak tahu kalau buyut punya amalan-amalan. Pada akhirnya si orang itu gak bisa keluar dari kebun sampai buyut kami datang. Ya Allah. Coba lu bayangin ya. Orang masuk ke kebun, ingin mencuri, let's say cabe, terong, cabe-cabean, terong-terongan, terong dicabein ya kan. Waktu lagi dibopong tiba-tiba, loh, perasaan jalannya di sini dah gitu. Tapi tembok. Dia muter ke kanan, loh, kok tembok gitu. Loh, kan dia bilang kayak sebelum buyutnya datang dia nggak bisa keluar. Tiba-tiba pas buyutnya datang dia udah di Palembang. Wah, makan pempek. Lampung lucu sih, lucuan Lampung. Udah mah setupnya panjang, punchline nggak kena, apa sih? Pada akhirnya si orang itu nggak bisa keluar dari kebun sampai buyut kami datang. Sebenarnya sampai sekarang masih banyak orang yang lihat harimau berseliweran di kebun kami. Bahkan ada abah sepupu yang pernah selalu lihat harimau mondar-mandir di rumahnya. Selalu pengen nyamperin beliau sampai ke bawah mimpi. Beliau takut dong, padahal beliau tinggal di kota, yang mana otomatis nggak akan mungkin ada hewan begitu di kota. Apalagi di kamar beliau. Beliau kan hidup di kota, ya mana mau kalau disuruh untuk berhubungan dengan hal-hal begitu, apalagi orang tua beliau nggak mau anaknya jadi dukun. Sehingga dihalaulah hal-hal itu. Untuk informasi ya bang, yang bisa itu harus orang-orang alim dan bukan sembarang orang. Harus anak laki-laki pertama setiap keturunan atau setidaknya anak laki-laki di keluarga kami. Sebenarnya sebelum kakekku meninggal, beliau telah melepaskan hal tersebut, harimau tadi. Karena beliau takut anak cucunya tidak bisa melakukan amalan-amalan sesuai ajaran agama yang setauku tidak melanggar syariat ya bang. Setauku loh ya, iya. Yang notabene untuk zaman sekarang memang sulit untuk kami lakukan, seperti sholat wajib dan sunnah, dan tidak boleh ketinggalan puasa Senin Kamis, dan amalan-amalan lain yang terkesan berat untuk dilakukan untuk zaman sekarang. Bahkan harus memberi makan makhluk tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang aku juga gak tahu. Aku sih belum pernah lihat dan gak mau lihat sebenarnya, soalnya takut. Terima kasih bang. Aku punya banyak kisah serem sih sebenarnya, aku ceritain. Iya. Kalau lu pengen ngirimin email, bisa dikirimkan ke tnmofficial@gmail.com. Tapi gua rasa itu dulu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Gua Fel Somad sama gue Andri Sekian dan terima kasih semuanya, selamat malam. Bye bye.